Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One terkait dengan kita akan membahas terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang yang saat ini menjadi concern skala global, terutama berada di negara-negara yang berada di ASEAN. Sebelumnya pemirsa, Bareskrim Mabes Polri sendiri telah menangkap 2 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus perdagangan orang di Myanmar dengan korban 20 warga negara Indonesia. Modus pelaku ini adalah dengan cara memberangkatkan korban sebagai pekerja dengan tujuan untuk dieksploitasi. Dilakukan penangkapan terhadap tersangka ASN atau AD dan ASD atau AT di apartemen Sayana, Bekasi, Jawa Barat. Dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan keterangan 9 orang saksi yang telah diperiksa, Polri telah menetapkan 2 orang tersangka atas nama ASN atau AD dan ASD atau AT pada kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan korban sebanyak 20 warga negara Indonesia di Myanmar. Modus yang digunakan oleh tersangka yaitu memberangkatkan korban dengan tujuan dieksploitasi di Myanmar sebagai operator online scamming dengan target warga negara Amerika dan Kanada. Penetapan 2 orang tersangka tersebut berdasarkan beberapa alat bukti yang ada, yaitu paspor dan surat jalan CV yang digunakan untuk mengelabui petugas imigrasi agar para korban aman dan bisa melewati imigrasi Indonesia. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, tim Mabes Polri telah melanjutkan pemeriksaan di Bangkok dan bertemu pihak NCB Bangkok di Markas Royal Thai Police untuk membahas dukungan Interpol Bangkok dalam menangani kasus terhadap 20 warga negara Indonesia dengan topik pembicaraan yaitu agar pihak Interpol Bangkok dapat mengkomunikasikan bahwa kasus tersebut kepada otoritas Thailand agar menetapkan 20 WNI tersebut sebagai korban TPPO sehingga mereka tidak dikenakan denda overstay dan segera dapat dipulangkan ke Indonesia. Ya pemirsa, kalau dalam dialog di segmen sebelumnya ada sebuah konklusi yang sudah saya garis bawahi begitu dari pernyataan Mbak Anis Hidayah selaku Komisioner Komnas HAM terkait dengan aktor intelektual dari TPPO ini harus kita bisa dapatkan, ungkapkan, dan kemudian juga tentunya tindak begitu tanpa harus terbelenggu atau terkerangkeng dalam segala macam kepentingan baik politik ataupun ekonomi. Kita akan gali lagi dari kacamata Mbak Anis Hidayah. Mbak Anis, saya jadi penasaran sebenarnya dari segmen sebelumnya saya sudah tease gitu terkait dengan betapa sulitnya dalam menangani TPPO ini dari ketika Mbak Anis masih menjabat atau bertugas di Migrant Care sampai dengan saat ini di Komnas HAM. Ada perubahan, perbedaan seperti apa yang terjadi tidak hanya di modus tindak pidananya saja, tetapi tentunya keseriusan untuk pemerintah Indonesia. Perubahan tentu ada karena pemerintah Indonesia pada tahun lalu ya 2022 itu tier atau ranking kita dalam memerangi TPPO itu turun. Jadi Department of State of Amerika itu kan setiap tahun membuat rankingisasi gitu ya negara-negara yang punya komitmen untuk memberantas trafficking. Dan tahun lalu ranking pemerintah Indonesia turun dari tier 2 ke tier 2 watch list. Artinya tier 2 itu kan negara yang punya kebijakan lalu diimplementasikan dengan baik gitu ya untuk melindungi korban TPPO gitu ya, penegakan hukum berjalan optimal gitu. Nah, kita turun dari tier 2 ke tier 2 watch list artinya ada ketidakoptimalisasi dalam penegakan hukum, identifikasi korban gitu ya. Dan investigasinya kurang mendalam gitu ya sehingga yang ditangkap adalah pelaku-pelaku lapangan gitu ya bukan aktor intelektual siapa sesungguhnya di balik sindikat TPPO ini gitu. Jadi sehingga dengan kata lain rapornya lebih buruk ya Mbak Anis? Rapornya memang turun gitu ya dan ini momentum gitu ketika rapor pemerintah Indonesia turun kemudian Presiden mengangkat ini sebagai komitmen ASEAN. Mestinya ini jadi momentum baik pemerintah gitu ya. Pemerintah ini punya Satgas TPPO, bagaimana Satgas ini lebih diperkuat gitu ya fungsinya untuk melakukan upaya-upaya koordinasi pencegahan dan penanganan, tetapi di sisi yang lain juga
bagaimana melakukan pencegahan yang efektif. Pencegahan yang efektif itu adalah bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri yang merupakan kewajiban negara, sehingga warga negara itu kan bisa memilih gitu, bukan terpaksa bermigrasi dengan model-model instan sehingga mereka terjebak TPPO gitu ya, tetapi ada pilihan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Yang kedua, bagaimana ini diintegrasikan dalam sistem pendidikan kita. Karena korban ini kan banyak yang masih lulus SMP gitu ya. Memang sebagian modus terbaru itu kan lulus S1 gitu. Tetapi kan pendidikan TPPO ini mesti dilembagakan dalam Sejak sistem dinilah ya. pendidikan kita gitu. Dan apalagi Kemendikbud ini bagian dari Satgas Pencegahan TPPO di Indonesia, sehingga saya berharap misalnya ini kurikulum ya di pendidikan mulai dari SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi juga diajarkan mata kuliah gitu ya di Fakultas Hukum tentang tindak pidana perdagangan orang gitu. Dan begitu bahayanya gitu sampai menjadi urgensi yang disuarakan di forum internasional. Betul. Kasus-kasus yang pernah Mbak Anis tangani, TPPO ini pernah mendatangkan atau katakanlah ya ada korban jiwa begitu yang jatuh ya? Tentu ada gitu ya. Pernah menangani satu kasus TPPO sudah cukup lama ya, mungkin tahun 2004. Ini dijadikan, waktu itu kita malah belum punya undang-undangnya ya. Korban direkrut sebagai pekerja migran ke Malaysia, dijadikan sebagai korban sebagai seksual ya, pekerja seks komersial gitu ya di Malaysia. Dan kemudian dia melaporkan keadaannya gitu ya, kita advokasi waktu itu, kemudian melarikan diri gitu ya, karena tempat bekerjanya itu kan lari dari tanggung jawab gitu ya, sehingga dia melarikan diri dan jatuh dari ketinggian gitu, lantai 23 kalau tidak salah, dan meninggal dunia gitu. Dan masih banyak kasus-kasus TPPO yang kemudian berujung pada korban meninggal dunia, seperti misalnya kasus korban TPPO pekerja migran yang diberangkatkan melalui kapal-kapal tongkang ke Malaysia ya, yang tenggelam di Batam, yang tenggelam di Tanjung Pinang, Johor Bahru dan lain sebagainya gitu. Itu juga banyak yang meninggal gitu. Dan di dalam undang-undang TPPO, bagi korban yang meninggal dunia, pelakunya juga diperberat, itu hukumannya sebenarnya ditambah sepertiga gitu ya, dendanya juga diperberat gitu. Tetapi kan kita masih punya tantangan dalam aspek bagaimana penegakan hukum gitu yang lebih menjerat pelaku secara lebih optimal gitu. Jadi tidak hanya mencari, tetapi ketika sudah tertangkap ya harus ditindak begitu lebih berat, karena ini menyangkut ya hajat hidup orang banyak begitu kan, lagi-lagi karena extraordinary crime begitu. Aduh, untuk korban yang tidak hanya meninggal dunia Mbak Anis, masih banyak yang belum kembali ke Indonesia, belum kembali ke keluarganya masing-masing? Masih banyak, kami juga menerima beberapa laporan misalnya mereka jadi korban TPPO di negara konflik gitu ya, minta pertolongan, sampai hari ini masih ada beberapa yang juga belum dipulangkan ke Indonesia gitu. Nah ini juga mesti menjadi perhatian pemerintah gitu ya, mumpung ini ada momentumnya. Korban-korban yang dalam proses evakuasi misalnya di negara-negara konflik ya seperti Irak gitu ya, Libanon dan lain sebagainya, Suriah gitu, ini untuk bisa sesegera mungkin dikonsolidasikan untuk dipulangkan proses hukum. Dan yang juga menjadi hak korban adalah pemulihan gitu, karena sebagian di antara mereka ini kan juga mengalami eksploitasi seksual gitu ketika menjadi korban, sehingga pemulihan ini penting diberikan ya. Pernah dulu menangani satu kasus yang itu sampai kemudian menjadi disabilitas mental karena menjadi korban TPPO, sampai dieksploitasi secara seksual gitu ya, pulang tidak mendapatkan pemulihan, sempat kemudian dirawat di rumah sakit jiwa beberapa tahun gitu. Nah, ini yang kemudian juga penting. Dan banyak kasus dulu ya yang ditangani Migrant Care, ketika saya masih di Migrant Care itu kemudian korbannya juga dipasung gitu karena keluarga tidak punya jalan keluar gitu. Nah ini karena mengalami gangguan mental itu ya? Karena mengalami gangguan mental gitu ya, menjadi korban TPPO, eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, bahkan juga kan tidak digaji gitu, dieksploitasi secara seksual, dieksploitasi secara ekonomi. Ketika pulang kemudian pemerintah daerah tidak mengambil tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya pemulihan. Oke, ini banyak pekerjaan rumah begitu ya bagi pemerintah Indonesia, kemudian juga ya tidak hanya harus bekerja sama dengan negara-negara lain, tetapi juga bagaimana membetulkan atau memperbaiki sistem yang sudah berjalan di negaranya sendiri begitu ya Mbak Anis. Lagi-lagi pekerjaan rumah yang cukup sulit, tapi tentunya kita masih punya harapan ya Mbak Anis. Nah, bicara mengenai tadi ya lagi-lagi maksudnya kasus yang sudah berjalan lama dan tentunya kita punya data tentunya dari Komnas HAM begitu ya terkait dengan TPPO dan urgensinya selama ini begitu.
Yang menurut Mbak Anies, apa yang membuat atau menjadi tantangan bagi pemerintah gitu dalam melakukan proses evakuasi terhadap para korban? Kita sudah memetakan begitu lokasinya, atau korban-korban sudah memberikan kondisi terkini mereka begitu untuk bisa menjadi bahan bagi proses evakuasi tersebut. Yang menjadikan proses tersebut sulit ini apa? Jadi kalau dalam kasus TPPO scamming itu kan mayoritas mereka ini selain mengalami eksploitasi, mereka juga dijerat ya dengan harus membayar denda gitu. Oke, penalti. Iya, kepada perusahaan-perusahaan ketika mengundurkan diri dan lain sebagainya gitu. Karena itu kan bisnis ya, Iya. bisnis perdagangan orang gitu. Sehingga mereka kan juga tidak mau rugi gitu. Nah ini yang kemudian seringkali jadi alasan kenapa proses evakuasinya sulit karena harus membayar denda itu. Yang kedua, seperti di beberapa negara tujuan itu kan kondisinya konflik seperti Myanmar misalnya, Iya. gitu ya, di perbatasan sehingga itu sulit. Pemerintah perlu pendekatan yang berlapis gitu ya untuk melakukan pendekatan-pendekatan sehingga bisa dilakukan evakuasi gitu. Kami bisa memahami, tetapi di negara-negara yang tidak sedang terjadi konflik ya seperti di Thailand misalnya, di Laos, di Filipina, ini mestinya bisa dilakukan upaya yang lebih cepat gitu. Nah, dalam hal ini tentu kita mengapresiasi Kemenlu yang bekerja keras gitu ya, banyak melakukan evakuasi, pelindungan, kerjasama gitu ya. Tetapi bahwa pemulangan korban TPPO itu kan bukan jalan akhir. Bagaimana kemudian proses hukumnya, bagaimana kemudian pemulihannya, bagaimana kemudian alternatif pekerjaan yang mesti negara sediakan gitu ya, sehingga mereka tidak kemudian menjadi korban kedua, ketiga dan seterusnya. Karena dalam banyak kasus TPPO korban yang sudah berhasil dipulangkan itu kemudian terjebak sindikat lagi untuk menjadi korban lagi gitu. Karena masih ada tawaran untuk bekerja dan mereka masih butuh pekerjaan. Masih ada tawaran bekerja dan mereka butuh pekerjaan gitu, sehingga korban dalam hal ini tentu tidak bisa disalahkan gitu. Oke, ya kita harus tetap berpihak kepada korban begitu ya Bu ya. Nah, kalau dari Komnas HAM sendiri Bu, mungkin ada semacam imbauan atau ya kata-kata saya sih menyebutnya ajakan begitu ya. Karena kita butuh keseriusan tidak hanya dari ucapan Presiden Joko Widodo saja, tetapi juga tentunya pemerintah daerah. Dan mungkin ini juga bisa dijelaskan dalam data yang didapat oleh Komnas HAM begitu. Wilayah mana saja Mbak Anies di Indonesia yang korbannya atau korban TPPO ini asalnya paling banyak dari sana? Komnas HAM sendiri kan sudah membentuk tim TPPO dan sedang melakukan kajian kenapa ini semua tidak efektif ya penanganan TPPO ini. Beberapa wilayah yang kami identifikasi sebagai banyak daerah asal gitu ya yang menjadi korban TPPO itu adalah NTT, kemudian NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara gitu ya. Kemudian beberapa daerah di Kalimantan gitu. Jadi ini adalah kantong-kantong di mana banyak warga negara kita, calon pekerja migran yang kemudian diidentifikasi sebagai kantong pekerja migran rentan menjadi korban TPPO. Oke, saya garis bawahi berarti itu ada daerah-daerah yang, koreksi saya kalau saya salah konklusinya ya, perbatasan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Betul. Oke, lah ini berarti menjadi ya mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan tersendiri. Tentu tidak hanya pertimbangan tetapi juga tentunya proyek bagi pemerintah daerah masing-masing begitu ya Mbak Anies untuk bisa mencegah warga di masing-masing daerah tersebut menjadi korban dari TPPO. Perketat pengawasan begitu ya Mbak Anies ya, atau apa lagi yang bisa dilakukan mungkin dari tingkat kecil, tingkat paling kecilnya gitu. Iya, jadi kalau kita kembali pada satu regulasi kita yang cukup baik, Indonesia punya Undang-Undang 18/2017 tentang pelindungan pekerja migran. Di dalam undang-undang ini ada pasal 42 yang memandatkan kepada desa untuk menyediakan layanan migrasi aman, informasi kepada masyarakat gitu ya, layanan dokumen yang memadai dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya negara itu sudah cukup mengatur bagaimana mengontrol laju TPPO itu sejak dari grassroots, sejak dari akarnya. Tinggal bagaimana desa ini digerakkan gitu. Nah, data SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia, sebuah NGO, dari survei mereka 1.000 desa, ini hanya 7% yang punya kesadaran dan upaya untuk bagaimana mereka tahu bahwa ada mandat ini dan harus dijalankan oleh desa gitu. Sedikit sekali. Betul, sehingga kami juga mengimbau Kementerian Desa misalnya penting gitu ya berkolaborasi gitu dengan para pihak yang tergabung dalam Satgas TPPO untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya sesuai kapasitasnya, terutama adalah pencegahan edukasi sejak di tingkat bawah di mana pekerja migran berasal. Gitu. Oke, secara konstitusional dan kemudian juga secara legislatif begitu ya, undang-undangnya ada, aturannya ada begitu. Berarti yang masih harus digalakan sekarang kan dari pihak eksekutifnya ya, tidak hanya eksekutif di
di tingkat pusat tetapi juga tadi daerah-daerah seperti itu. 7% itu angka yang sangat kecil Mbak Anies. Apa yang bikin ini kok kecil banget, kok nggak bergerak begitu dari tidak ada peningkatan? Meskipun undang-undang ini memang termasuk kategori undang-undang baru ya, baru sekitar 5 tahun, tetapi setidaknya mestinya ada progres ya dari tahun 2017. Tapi nggak ada progres. Belum ada progres gitu, sehingga kita memang penting untuk mendorong karena itu ujung tombak. Iya. Jadi ujung tombak pemerintah itu kan ada di desa, karena di desa itu kan pekerja migran berasal gitu, dan mereka juga akan kembali membangun dari hasil remittance mereka kan ke desa gitu, sehingga memang penting didorong desa ini untuk mengambil peran-peran yang lebih aktif dalam membuat kebijakan, membangun tata kelola migrasi yang lebih baik begitu ya, termasuk menganggarkan dari alokasi dana desa untuk membangun mekanisme pencegahan TPPO dari tingkat desa. Oke. Nah, Mbak Anies, kita bicara mengenai kasus TPPO ini, kita juga bicara mengenai hak asasi manusia. Betul. Begitu. Apakah dengan disuarakannya isu ini dalam sebuah forum internasional lagi-lagi, menurut Mbak Anies apakah ada sebuah perspektif tersendiri begitu dari pemerintah Indonesia lebih serius begitu menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia? Tentu saya berharap begitu, karena TPPO ini kan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan diangkatnya TPPO dalam KTT ASEAN sebagai agenda dan menyepakati dokumen-dokumen tertentu ya, beberapa deklarasi terkait TPPO dan perlindungan pekerja migran, ini menurut saya bisa dijadikan sebagai satu indikator gitu ya, bahwa pemerintah Indonesia memang mengambil inisiatif menjadikan agenda hak asasi manusia dalam KTT ASEAN ini sebagai isu yang prioritas gitu ya, dan ini perlu dikawal oleh semua pihak. Bagaimana ini tidak hanya menjadi deklarasi yang kemudian setelah KTT ASEAN selesai ya, keketuaan Indonesia hanya tahun ini saja ya, bagaimana kemudian ini bisa terus dijalankan menjadi komitmen bersama, dan sindikat ini bisa kita perangi secara lebih masif ya. Jadi bagaimana gerakan melawan TPPO menjadi gerakan publik, nah ini yang menjadi penting. Kalau di film-film sebenarnya ada sih begitu ya, film yang mengangkat mengenai kasus tindak pidana atau human trafficking ini begitu ya. Tapi kalau di film sih kelihatannya cukup mudah begitu, nangkap sindikatnya ditangkap, terus kemudian Interpol bergerak seperti itu. Nah berarti apakah pemerintah kita ya, terutama negara-negara di ASEAN Mbak Anies gitu, masih harus ketergantungan begitu kepada pihak-pihak intelijen luar, mungkin PBB juga begitu untuk turun serta dalam membantu untuk menangkap mengevakuasi terlebih dahulu yang menyelamatkan, kemudian mendampingi para korban dan juga menangkap sindikat-sindikat ini. Masih banyak ya? Iya, kalau PBB ini kan ranahnya soal prinsip-prinsip hak asasi manusianya ya, bagaimana memastikan agar TPPO ini bisa menjadi concern semua pihak gitu, karena ini bentuk pelanggaran hak asasi manusia gitu. Dan kalau di kawasan ini Presiden Jokowi sudah memulai dengan ini inisiatif untuk membuat deklarasi menentang secara bersama-sama di kawasan ASEAN, maka kemudian bagaimana ini diterjemahkan setelah ini? Komitmen ini kan komitmen komitmen hukum ya, komitmen di atas kertas kesepakatan bersama gitu. Bagaimana ini kemudian diterjemahkan agar kasus-kasus scamming misalnya di ASEAN gitu ya, begitu KTT selesai nggak terus-menerus ada korban yang berjatuhan. Lalu pihak-pihak yang terindikasi sebagai bagian dari pelaku gitu ya, tidak hanya pelaku lapangan tetapi aktor intelektualnya ini juga bisa diproses secara hukum gitu, baik di Indonesia maupun di negara tujuan gitu. Tapi kan proses scamming cukup marak ya, cukup masif begitu, penipuan online, kemudian juga ya ini ajakan-ajakan yang sifatnya berasal dari media daring seperti itu. Untuk warga negaranya sendiri begitu, untuk rakyat sendiri begitu Mbak Anies, apa yang bisa kita lakukan gitu? Ya kita punya ponsel pintar, tapi belum tentu yang menggunakan juga pintar untuk meng-cross check gitu segala informasi yang masuk kepada mereka. Ya, bahwa bekerja itu kan bagian dari hak asasi manusia yang memang masyarakat dalam situasi hari ini tidak punya banyak pilihan, tetapi memang bagaimana harus seselektif mungkin gitu ya, ketika ada tawaran-tawaran baik itu melalui media sosial gitu ya atau datang langsung, penting diverifikasi baik itu ke dinas terdekat gitu ya, kantor-kantor BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia gitu ya, atau melalui situs-situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, apakah ini benar dan lain sebagainya. Dan saya berharap kantor desa gitu ya, dalam momentum pasca KTT ASEAN ini juga kemudian tergerak gitu ya, melakukan sosialisasi yang lebih masif gitu ya, mengontrol warganya
yang ada di terjebak kasus ini gitu ya. Ketika ada yang mau berangkat Soal lebih terjebak, aware lagi gitu. mohon maaf saya potong, kalau misal terjebak ini korban-korban yang ada dalam data tidak hanya Migrant Grade tapi Komnas HAM juga, TPPO ini menyasar mereka yang usianya dari berapa sampai berapa Mbak Anis biasanya yang kena? Kalau TPPO scamming ini lebih ke usia dewasa ya, 20 tahun ke atas ya mayoritas gitu, dan mayoritas mereka yang punya sosial media, mereka yang bahkan beberapa sudah beberapa kali berangkat ke luar negeri dengan Sebenarnya ya, posisi yang sangat baik gitu. Jadi masih bisa ketipu ya? masih bisa ketipu gitu. Jadi betapa canggihnya sindikat ini meyakinkan gitu ya, dan memanfaatkan situasi kesulitan Butuh ekonomi kerja. kita, butuh kerja gitu. Oke, ya tadi ya. Terus kemudian juga BP2MI yang tersebar di berbagai daerah, ini apakah semua ke 34 provinsi dan ke seluruh wilayah yang tadi Mbak Ani sebutkan gitu? Kantong-kantong potensial korban ini ada di mereka? Ada, Semuanya BP2MI ada gitu ya. Kita berharap juga seperti BP2MI bisa lebih proaktif lagi gitu ya, mengengage masyarakat, tidak harus menunggu mereka yang datang gitu ya, tetapi lebih banyak jemput bola ke masyarakat gitu ya, sosialisasi. Dan saya kira pemerintah bisa dengan mudah gitu ya menggandeng para influencer di Indonesia untuk mensosialisasikan bahwa ini bahaya, modusnya seperti apa gitu ya, lewat media-media seperti apa, ini kan mudah gitu. Kita punya banyak sekali resource ya, para influencer, YouTuber yang sangat digemari oleh para fansnya, ini bisa dimanfaatkan ketika mereka bicara TPPO, mungkin lebih berdampak gitu ya, daripada kita bicara dengan bahasa-bahasa yang lebih formal misalnya. Oke, berarti kunci utamanya adalah ya empati sebenarnya. Kita mulai dari empati dulu begitu ya Mbak Anis gitu. Tahu bahwa betapa bahayanya dampak yang ditimbulkan akibat TPPO ini kepada para korban dan tentunya kepada negara gitu asal korban masing-masing. Tidak hanya Indonesia tetapi juga negara lain yang korbannya juga banyak ya. Tapi mungkin Mbak Anis terakhir, kalau dari kacamata Mbak Anis sendiri, apa yang bisa kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan begitu supaya ini efektif? Apa yang perlu dilakukan? Pertama, saya menyampaikan beberapa kali sebenarnya modus terakhir TPPO itu menggunakan teknologi. Bagaimana teknologi yang digunakan para sindikat ya, media-media sosial itu perlu segera diblokir oleh pemerintah. Kemenkominfo nih ya. Sehingga ini membatasi akses mereka untuk menjangkau korban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sosialisasi pencegahan yang efektif kepada masyarakat. Harus sampai tingkat bawah gitu ya, dan juga harus menggunakan counter narasi melalui media sosial juga, sehingga masyarakat tahu gitu ya bahwa oh ini ternyata banyak reminder dari pemerintah yang itu counter naratif dengan apa yang selama ini sudah disampaikan oleh para sindikat di berbagai media sosial. Yang terakhir tentu saja penegakan hukum menjadi salah satu kunci bagaimana TPPO ini bisa diperangi gitu ya. Tentu dihapuskan sangat sulit ya, tapi bagaimana diperkuat jeratan hukumnya gitu ya, menangkap yang aktor intelektualnya, dan tentu kolaborasi dengan banyak pihak juga sangat strategis, tidak hanya di antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, kerjasama regional, internasional, ini semuanya penting ya. Jadi kalau misalnya ketangkap nih sindikatnya dibuka begitu, dia transparan. Ini memang pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan ya supaya menjadi sebuah ya lagi-lagi sih efek jerah, walaupun lagi-lagi kemungkinan bahwa akan ada muncul lagi begitu ya sindikat atau orang-orang jahat yang menggunakan modus ini pasti ada begitu, tapi at least efek jerah tersebut disalurkan kepada publik dan juga menjadi edukasi tersendiri begitu ya Mbak Anis. Mbak Anis, aduh terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas insight-nya dan juga tentunya edukasi yang sangat berharga malam hari ini begitu terkait dengan ya lagi-lagi kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjadi sebuah concern kita bersama ya. Ini harus menjadi sebuah urgensi bagi kita semuanya. Tapi karena saya sudah disounding terkait dengan durasi yang sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu ya dialog kita pada malam hari ini. Senang sekali saya kedatangan Mbak Anis dalam program One on One atau episode One on One kali ini. Saya harapkan perjuangan ini tidak akan berakhir ya Mbak Anis ya. Kita akan atau Awak Media akan sama-sama kawal tentunya. Terima kasih sekali lagi Mbak Anis. Kita ketemu lagi dengan kesempatan ya. Salam sehat selalu Mbak Anis. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian episode One on One malam hari ini. Saya Fani Imaniar. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam One on One berikutnya.